Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2284 Reinkarnasi Besar. Ledakan. Pertempuran yang sudah semarak menjadi lebih dinamis karena keikutsertaan Shen Xuanfeng. Gambarannya agak enak dipandang. Hanya 10 tahun yang lalu, Hong Chen dan Shen Xuanfeng bertarung sampai mati. 10 tahun kemudian, kedua bersaudara itu kembali bersama. Mereka bertarung dengan Zhu Xianjian. Darah Ye Chen mendidih dan dia ingin naik dan menendangnya dengan dua kaki. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, Zhu Xianjian dikalahkan, melarikan diri dari tubuh Ruoxi, menerobos kehampaan dan pergi. Meskipun sudah pergi, pertempuran tidak berhenti, itu semua manusia berkepala kacau dan Shen Xuanfeng, dan untuk beberapa alasan, mereka mulai bertarung lagi, bertarung selama 9 hari 9 malam melintasi jutaan mil di medan perang. Ketika suara gemuruh mereda, mereka berdua tidak terlihat. Adapun Ruoxi, dia dijemput oleh seorang pejalan kaki yang baik hati, dan kekacauan akhirnya mereda. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, dia tidak mencari Ruoxi, juga tidak mencari Hong Chen, tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dia tidak dapat mengubah sejarah, jika dia memiliki waktu luang ini, dia mungkin juga mengabdikan dirinya untuk mengembangkan Taoisme. Perjalanan ini sangat panjang, dia berjalan dari dunia manusia ke dunia para beku. Ini akan menjadi 3 bulan kemudian ketika kami kembali ke Lembah Siling. Yan Huang hari ini tidak sebaik dulu, karena Hong Chen jatuh ke dalam ketidakjelasan dan menghilang, gelombang internal Yan Huang berkecamuk, dan murid-murid utama Hong Chen sudah menunjukkan tanda-tanda perpisahan. Di antara mereka, dorongan istana haus darah sangat diperlukan. Ye Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika dia tahu sejarah sebelumnya, dia tidak perlu membaca terlalu banyak. Dia datang dan pergi dengan cepat. Sebelum pergi, dia tidak lupa berkeliling Hong Chengsui. Hong Chengsui mandi di dalamnya benar-benar lembut dan putih. Setelah melihat Hong Chengsui, dia bergegas ke Tian Xuanmen, buru-buru dan perlahan, dan akhirnya menyusul adegan Dong Huang Taixin memercikkan air di kolam bukanlah hal yang biasa menarik perhatian. Ditunjuk sendiri selama lebih dari 10 tahun, hal pertama yang dilakukan gadis ini ketika dia membuka blokir adalah mandi, dia terutama suka bersih. Tak perlu dikatakan, Tuan Muda Ye menyukai ukuran ini, mereka yang menyukai kebersihan suka mandi, dan Tuan Muda Ye jarang yang suka mandi. Setelah foto yang glamor, Ye Chen akhirnya melakukan sesuatu yang serius. Di bawah bulan, dia menyilangkan kakinya di rumpun bambu kecil, seperti seorang lelaki tua yang duduk bermeditasi, dengan penampilan yang serius. Sebelum dan sesudah, ia telah mengintegrasikan jejak reinkarnasi dari kehidupan kedua dan ketiga, ditambah dengan nutrisi kekuatan reinkarnasi, dan pemahamannya tentang hukum reinkarnasi semakin dalam. Hukum reinkarnasi dalam kegelapan sangat sulit untuk dipahami, dan kadang-kadang dia menemukannya karena keberuntungan, dan itu hanya sesaat, yang dia cari adalah saat itu. Malam di hutan bambu kecil itu sunyi dan damai, dengan hembusan angin sepoi-sepoi membawa aroma wanita. Dong Huang Taixin cukup bosan, dia meletakkan dagunya di tangannya, dan melihat ke tirai air tidak jauh dari sana. Saya tidak tahu dari mana asal gambar itu, tetapi itu pasti milik Dacu. Di matanya, hanya ada jepretan dari jari-jarinya. Meskipun Ye Chen memahami reinkarnasi, tetapi dia memiliki terlalu banyak hati untuk Dong Huang, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan kasihan. Dia adalah Dewi Kunlun, dan misinya adalah untuk melindungi Dacu. Setelah masa tenang, dia mengakui dirinya untuk jangka waktu tertentu. Bahkan dia sendiri terkadang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dalam perubahan hidup, dia telah mati rasa oleh waktu. Jika bukan karena invasi iblis surgawi dan runtuhnya siklus reinkarnasi Chu Agung, dia mungkin akan tetap tinggal di gunung dan sungai ini sampai dia mati. Berbicara tentang gaun pengantin, wanita ini sadar diri dan sudah menyiapkannya. Setiap kali malam sepi, dia akan mengeluarkannya dan memakainya. Dia melihat ke cermin besar dan melihatnya lagi dan lagi. Sepertinya dia menangis sendiri kadang-kadang, Saya juga bisa menopang puncak ganda saya sendiri dengan tangan saya, dan saya selalu merasa ukurannya 1 kali lebih besar.
Setiap kali dia datang ke jembatan ini, Ye Chen akan mengangkat satu mata, membakar gambar-gambar ini ke matanya, menunggunya kembali, menunggu Jian Fei Dao melewati kesengsaraan, dan membiarkan orang lain melihat, gaun pengantin sudah siap, semuanya sudah siap, tunggu saja kamu menikah, jika kamu tidak menikah, aku akan menikah. Ini juga berkat Chu Xuan dan Chu Ling bahwa mereka tidak ada di sini, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan menamparkan saya, kami menunggu Anda menikah, Anda masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk menyadari Tao kali ini, dan 10 musim semi dan musim gugur lainnya berlalu di dunia. Namun, ini adalah pertama kalinya, dan 10 tahun musim dingin dan musim panas mengikuti satu demi satu. Dia duduk selama 20 tahun, seperti patung yang diukir di batu, selama waktu itu dia tidak bergerak sama sekali. Yang bisa saya lihat hanyalah bahwa di sekitar tubuhnya, Taoisme kadang-kadang terjalin, menyatu dengan jejak kekuatan reinkarnasi, yang misterius. Penglihatan berubah, dan naga hijau berputar, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, dan Xuan Wu sering membentang di jalan. Dengarkan baik-baik suara surgawi dari jalan itu seperti Hong Zong Dalu, halus dan panjang. Pada tahun ke-21, saya melihat tubuh sucinya sedikit gemetar, mengibaskan debu tahun-tahun di pundaknya. Segera, saya mendengar suara-suara ini, seolah-olah ada penghalang yang rusak. Saat berikutnya, dia membuka matanya secara terbuka, dan dua lampu emas yang tampak nyata, ditembakkan sekaligus, dan ketika cahaya peri habis, dia melihat matanya reinkarnasi, yang memiliki Dao Yun lebih misterius daripada 20 tahun yang lalu. Memancarkan cahaya melamun, lihat saja sekali lagi, dan rasakan kesurupan. Dia membangunkan metode perimata reinkarnasi, dan namanya adalah reinkarnasi besar Tianhuan. Seperti namanya, itu milik domain spiritual ilusi, tidak perlu segel untuk merapal mantra, jika Anda berani melihatnya, Anda akan terseret ke dalam ilusi. Mengenai masalah ini, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Setelah duduk bersila selama 20 tahun, dia tidak menyadari hukum reinkarnasi, tetapi tiba-tiba membuka sihir surgawi reinkarnasi besar. Kejutan ini datang secara tak terduga. Sayang sekali dia dalam reinkarnasi, relatif tidak ada, dan tidak dapat menemukan siapapun untuk mencoba kekuatannya. Ketika dia sedang bermeditasi, dia tiba-tiba mendengar erangan centil seorang wanita, telinga Ye Chen ditusuk, dan dia dengan naif berpikir bahwa Dong Huang Taixin ada di sana. Fakta membuktikan bahwa dia sedikit naif, ada suara menawan wanita, memang benar, tapi bukan dari Dong Huang Taixin, tapi dari langit ajaib dan tirai air. Di tirai air sedang dipentaskan adegan seks, sepasang pengantin baru masuk ke dalam kamar pengantin dengan pakaian yang sudah dirobek, suara dari tempat tidur juga terdengar jelas. Lihatlah Dewi Kunlun kita lagi, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, rona merah terpantul di wajahnya yang cantik. Hati nurani langit dan bumi, orang-orang pada awalnya makmur di dunia, tetapi karena suatu alasan, mereka menjadi film aksi, atau menyukai film aksi. Jangan berdalih. Ye Chen sepertinya tahu kata-kata tulus Dong Huang Taixin, dan segera bangkit. Kemudian, pria ini menggunakan mata reinkarnasi untuk menyalin semua adegan Dong Huang Taixin menonton film aksi cinta. Ini pasti edisi kolektor, satu-satunya di dunia. Tuan Muda Ye telah membuat rencana, ketika dia kembali ke era aslinya, dia akan memberikan bagian untuk bakat Dacu, Xuan Huang, dan surga satu per satu. Bayangkan saja, jika Dewi Kunlun versi kolektor menyebar ke seluruh dunia, maka dia akan menjadi populer, dan dia akan menjadi populer di seluruh dunia. Gambaran kegilaan Dong Huang pasti sangat mengasyikkan. Dong Huang Taixin masih menonton, dengan pipi panas, sama sekali tidak menyadari sisinya, dan seseorang yang telah memasuki reinkarnasi, duduk berdampingan dengannya, menikmati film aksi cinta bersama. Adegan di mana Kaisar Chu yang hebat dan Santo Pelindung Chu yang hebat menonton film berdampingan juga bisa disebut edisi kolektor. Itu telah sepenuhnya dicap oleh orang yang peduli, dan orang yang peduli itu, selain Kaisar dunia bawah, tidak akan pernah punya yang lain. Malam ini layak untuk diingat. Ye Dasao melihat darah muncrat, Dong Huang Taixin melihat mata air beriak, dan masih ada harapan aneh di hatinya, berharap orang yang terbalik di tempat tidur itu adalah Dong Huang Taixin dan pedangnya. Ye Chen melirik ke samping, dengan ekspresi serius di wajahnya, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia.
Menjelang fajar, Dong Huang Taixin pergi ke Xianqi, dan harus mandi lagi. Kali ini, Ye Chen tidak mengikuti, dia telah menontonnya berkali-kali, dengan mata tertutup, dia tahu ukuran Dong Huang Taixin. 20 tahun telah berlalu, dan inilah saatnya dia keluar dan menemukan mayat keempat. Saat melewati Heng Yue, dia tetap tidak lupa untuk masuk dan melihat-lihat. Taois Heng Yun telah meninggal dunia, dan puncak Yun Fei yang baru ditunjuk lebih indah dari yang diharapkan. Ye Chen telah melihat potretnya, dan itu masih diabadikan di puncak Yun Fei. Saat ini, Guru Tong Xuan telah menjadi wakil dari Heng Yue. Kepala guru adalah pemimpin berikutnya yang ditunjuk oleh kepala sekolah Heng Yue. Adapun Chu Xuan dan Chu Ling, mereka belum lahir, setidaknya beberapa ratus tahun lagi. Setelah meninggalkan Heng Yue, Ye Chen tidak berhenti sama sekali dan menghilang ke langit. Memasuki kembali dunia Fanacu Utara, Ye Chen jatuh ke dalam hutan. Hai! Begitu mereka mendarat, mereka mendengar teriakan dan jeritan, yang merupakan slogan-slogan yang diteriakkan oleh para pengawal, yang melambangkan keharmonisan, dan juga dimaksudkan untuk berteman, sehingga para bandit dan pencuri yang menyergap di sepanjang jalan tahu bahwa mereka sedang lewat. Kembali dengan selamat. Ada baiknya para pencuri dan bandit memudahkan para Dart Walker yang memiliki banyak ilmu. Suara roda bergulir segera terdengar, dan sebuah konvoi mulai terlihat. Yang berjalan sebelumnya adalah tangan si Tripper, memegang Hewu di mulutnya sepanjang jalan. Kepala pengawal ada di tengah, yang merupakan kehidupan keempat Ye Chen, memang putranya mewarisi karir ayahnya dan menjadi kepala pengawal dengan pisau besar di punggungnya, dengan aura yang menakjubkan. Melintasi gunung ini adalah Yunyang. Setelah berjalan di anak panah ini, saya akan mentraktir semua orang minum, asalkan cukup. Tawa tubuh keempat cukup hangat. Dengan kata-katanya, para pengawal bersorak. Dengan suara, konvoi itu menjauh. Ye Chen tersenyum dan mengikuti tanpa tergesa-gesa. Mereka adalah pengawal dan turis. Separuh dari hidup mereka berada di jalan sepanjang perjalanan. Apa yang terukir di tubuh adalah jejak perubahan kehidupan. Pengawal adalah turis, jadi mengapa bukan dia? Perjalanan ini berlangsung selama beberapa dekade, mulai dari usia 20 tahun di kehidupan keempat, dan mengikutinya hingga ulang tahunnya yang ke-60, menyaksikan sebagian besar kehidupan keempat. Sepanjang jalan, Tao diendapkan, dan itu lebih biasa. Ketika kehidupan keempat berusia 68 tahun, Ye Chen mengikuti mereka untuk terakhir kalinya ketika dia berjalan di anak panah. Dia terbiasa bepergian dengan mereka, makan dan tidur di tempat terbuka. Tapi kali ini, bukan hanya anak panah terakhir di kehidupan keempat, tapi juga yang terakhir kali dalam hidupnya. Itu masih hutan pegunungan yang gelap. Kali ini, pengawal itu dipenuhi oleh perampok. Puluhan orang, tidak ada yang selamat, termasuk tubuh keempat, memegang pedang tua, berjuang sampai saat terakhir, tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan, dan jatuh dalam genangan darah. Sampai mati, dia dengan erat memegang bendera panahnya. Pergi menemui Ye Chen, dia berjongkok di tanah dan menutupi dahinya lagi. Itu bukan salahnya, itu karena pemimpin bandit itu juga seorang kenalan, si Tunan. Dalam kehidupan si Tunan tertentu, seperti kehidupan ketiganya, dia adalah seorang bandit yang merampok rumah dan merampok rumah. Wajah Ye Chen hitam. Kalian berdua benar-benar saudaraku, yang satu membunuhku di dunia ketiga, yang lain membunuhku di dunia keempat, aku kurang dari Ahref sama dengan, Mailto. A lebih besar dari, persen dan asteris A keong tanda pagar. N. Episode 2285 Patah Hati. Di tengah pegunungan dan hutan, puluhan nyawa berserakan di sana-sini, berdarah, dan kekuatan utama dari agen pengawal terkenal dunia direnggut, dan harta benda pengawal juga dirampok. Bulan gelap dan angin kencang, ini saat yang tepat untuk membunuh. Si Tunan dalam kehidupan tertentu, Pemimpin bandit ini menafsirkan kalimat ini dengan sangat baik, dan juga mengirim kehidupan keempat Ye Chen di jalan mempelajari kitab suci dengan aman. Melihat wajah si Tunan, wajah Ye Chen menjadi semakin gelap. Kehidupan kedua berumur 29 tahun, kehidupan ketiga berumur 28 tahun, dan mereka berdua berusia 30-an. Akhirnya, kehidupan keempat berumur 68 tahun, dan mereka meninggal sebelum melihat itu, tapi mereka ditiduri olehmu itu hilang, kamu, dan adik laki-lakimu, sungguh luar biasa. Jika Anda kesal, Anda akan tetap kesal, tetapi Anda tetap harus mengumpulkan jejak reinkarnasi.
Jejak reinkarnasi dari kehidupan keempat sedikit berbeda dari kehidupan kedua dan ketiga, dan tampaknya lebih murni setelah diintegrasikan ke dalam tubuh, kekuatan reinkarnasi pernah dibangkitkan. Semakin tua Anda, semakin murni jejak reinkarnasi. Ye Chen mengusap dagunya, tebakan ini benar-benar bisa diandalkan. Di sisi lain, si Tunan dan adik laki-lakinya telah mengambil barang-barang mereka, tetapi tidak ada yang peduli dengan tubuh pengawal itu, dan mereka bahkan tidak mau mengkremasinya. Sangat disayangkan bahwa kehidupan keempat bahkan lebih buruk daripada kehidupan ketiga mayat itu terungkap di hutan belantara. Tidak sulit membayangkan apa yang terjadi sesudahnya di hutan yang gelap ini, raungan rendah serigala telah terdengar. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, tidak tahan melihat lebih jauh, dan pergi diam-diam. Sepanjang jalan, dia mencubit jarinya lebih dari satu kali untuk menghitung, dan terkadang melihat ke atas ketiadaan. Biasanya, jiwa kehidupan keempat kembali ke surga dan bumi, dan kehidupan kelima harus lahir. Tapi dia tidak menghitung ke dunia kelima. Ini agak aneh, membuatnya merasa ada yang salah dengan reinkarnasi surga. Jika tidak, mengapa kehidupan kelima tidak bisa dihitung? Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia langsung pergi ke Tian Xuanmen. Seperti yang dia duga, ada masalah dengan All Heaven Sect. Pergi ke Tian Xuanmen, ada begitu banyak tokoh, Zundi King Yishui, dan Dong Huang Taixin juga ada, berkumpul di Misti, mengintip reinkarnasi langit, karena pada saat tertentu, reinkarnasi berhenti, orang mati tidak kembali masukkan reinkarnasi seperti biasa. Apa yang terjadi? Pria tua itu sangat khawatir, mengintip sedikit demi sedikit. Mungkinkah senjata kaisar tidak stabil? Fu Ya merenung. Seseorang tidak dalam reinkarnasi, mengganggu reinkarnasi surga. Dong Huang Taixin menyipitkan matanya yang indah, seolah-olah dia telah menemukan petunjuk dari formasi reinkarnasi. Ye Chen juga ada di sana, dan dia dapat dengan jelas melihat reinkarnasi surga. Diketahui bahwa itu karena Hong Chen, Shen Xuanfeng dan Ruoxi tidak berada dalam Triloka dan 6 jalan yang mengganggu reinkarnasi. Dia baru mengetahui masalah ini nanti, tetapi Dong Huang Taixin di era ini tidak mengetahui alasannya, dan butuh ratusan tahun untuk menemukan akar penyebabnya. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah terlalu banyak orang di Dacu, dan mereka perlu disaring satu per satu. Temukan perlahan. Ye Chen menepuk pantatnya, turun ke langit, menemukan tempat yang nyaman, duduk bersila, dan menunggu kelahiran kehidupan kelima sambil merasakan reinkarnasi. Sudah ada 3 jejak reinkarnasi, menandakan 3 reinkarnasi. Melalui 3 jejak reinkarnasi ini, seseorang dapat dengan jelas melihat kehidupan 3 kehidupan, terlalu banyak cerita. Lambat laun, dia jatuh ke dalam kondisi konsentrasi dan mengabdikan dirinya pada pencerahan. Keadaan pikirannya jernih, dan anggota sekte Tianxuan juga berhati-hati. Orang suci dan kaisar semuanya dikirim ke setiap sudut Dacu untuk memeriksa satu per satu. Tahun ini, terlalu banyak orang yang terbangun dari mimpinya, selalu merasa ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, dan orang-orang yang menonton semuanya berbulu. Orang-orang itu, tentu saja dari sekte Tianxuan, tidak berani berpartisipasi dalam urusan Great Chu, tetapi hanya menonton secara diam-diam, dan ada cukup banyak talenta di Great Chu, dan tidak sedikit orang dengan persepsi yang tajam. Tetapi setelah mencari selama setahun, masih belum ada berita, dan bahkan reinkarnasi surga tidak dapat mengungkapkan Hong Chen, Shen Xuanfeng dan Ruoxi, jadi bagaimana bisa begitu mudah ditemukan? Tak berdaya, saya tidak punya pilihan selain terus mencari, satu per satu. Dong Huang Taixin juga mengeluarkan perintah kematian, jika dia tidak dapat menemukan siapapun, dia tidak perlu kembali. Tidak heran dia sangat gugup, karena reinkarnasi surga melibatkan terlalu banyak hal, beraninya dia ceroboh. Karena perintahnya, lebih banyak Kaisar Zun tua yang masih tidur dibangunkan dan bergabung dalam tujuan besar untuk menemukan orang. Semuanya berjalan dengan tertib. Di hutan bambu kecil, Ye Chen masih bersila dan tidak bergerak selama setahun. Sudah hampir 120 tahun sejak dia memasuki reinkarnasi. Jumlah tahun ini, dalam hal manusia, dapat dianggap sebagai 2 generasi. Namun, untuk Dacu di era aslinya, hanya 3 atau 5 hari. Seperti yang dikatakan Kaisar Ming, kecepatan waktu dalam reinkarnasi tidak sama dengan kecepatan waktu di era aslinya. 3 atau 5 hari berlalu dengan cepat, tetapi jika 1 atau 200 tahun, itu akan sangat penting, cukup bagi Ye Chen untuk melakukan banyak hal, seperti pencerahan. Aku bertanya-tanya apakah kecepatan waktu di surga dan alam iblis surgawi tidak sama.
Melihat Chu yang berusia 1000 tahun, Di Huang berkata dengan santai. Ini berbeda. Kaisar dunia bawah berkata dengan ringan, nadanya cukup tegas, alam iblis surgawi juga seperti milenium Chu pada saat ini, dan aliran waktu sangat tidak seimbang. Dalam 3 atau 2 hari surga dan 10.000 alam iblis surgawi dapat bertahan 3 hingga 5 tahun. Ini juga alasan mengapa setiap kali iblis surgawi menyerang, jumlah kaisar kuasi iblis surgawi akan benar-benar menghancurkan langit. Jika iblis surgawi tidak ditekan di surga, jika tidak, setiap kali iblis surgawi menyerbu, mereka dapat menghancurkan surga. Alam iblis surgawi. Mengapa semua kaisar bisa hidup berdampingan? Di Huang bertanya lagi. Ini juga keraguanku. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam, sangat ingin tahu tentang alam iblis surgawi, dunia macam apa itu, dan rahasia macam apa yang disembunyikannya. Jika kondisinya memungkinkan, dia ingin pergi dan memiliki lihat pasti ada alasan untuk hidup berdampingan. Setelah dialog sederhana, keduanya memejamkan mata dari Dacu yang berusia 1000 tahun, dan melihat Dacu yang asli. Tak berdaya, Tian Xuanmen menyegel tubuh suci wanita lagi. Dan Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya juga membuka segel satu demi satu dan dikirim kembali ke Heng Yue. Saat ini, Yun Feng dikelilingi oleh kegelapan. Para dewi tampak sedih dan cantik, dan air mata di sudut mata mereka tidak pernah kering, bahkan Xiao Yefan dan Xiao Yanglan bisa mencium kesedihan, dan mereka patuh, tidak berani terlalu nakal. Ye Chen tidak tahu tentang masalah ini, pikirannya masih berkelana dalam pemahaman. Bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, kekuatan reinkarnasi di sekujur tubuhnya lebih halus dari sebelumnya, secara halus beresonansi dengan Tao, menjalin suara jalan agung. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa tahun berlalu sebelum dia bangun dari tidur nyenyaknya. Pada malam yang tenang, dia meninggalkan gerbang Tianxuan dan pergi ke dunia fana Southern Chu. Dia telah lahir pada kehidupan kelima, di sebuah desa kecil yang terpencil, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, damai, kenyamanan dan keanehan seperti itu tidak pernah terlihat di dunia para beku. Melalui jendela, dia bisa melihat seorang remaja sedang membaca di malam hari dengan lampu menyala. Saat itu panas terik dan dengungan serangga tak henti-hentinya, tetapi dia bekerja sangat keras, menyeka keringatnya berulang kali, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan ruang kerjanya, membalik halaman buku itu berulang kali, menutup telinga terhadap apa terjadi di luar jendela, dan hanya membaca buku bijak. Ketika Ye Chen jatuh, dia melihat tubuh kelima tiba-tiba mengangkat matanya, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen, dan hanya sesaat, dia membenamkan kepalanya di ruang kerjanya lagi. Ye Chen tersenyum, meskipun dia memiliki ingatan tentang kehidupan kelimanya, itu masih samar, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang sarjana, dan dia hanya ingin menjadi siswa sekolah menengah dan kembali ke kampung halamannya. Di malam yang dalam, dia dan tubuh kelima, satu di dalam rumah dan yang lainnya di luar jendela, meskipun mereka dekat, ada beberapa reinkarnasi di antara mereka. Sekali waktu, Ye Chen berpikir lebih dari sekali, dalam reinkarnasi, jika dia bisa bertemu satu sama lain dalam reinkarnasi, situasi seperti apa itu, pasti sangat segar. Masalah ini bukannya tanpa preseden, seperti Shen Xuanfeng, seperti 6 dunia manusia, semuanya milik ruang dan waktu di masa depan. Reaksi dari melarikan diri dari hukum. Saya tidak tahu tahun berapa dan bulan apa, dunia kelima keluar dari ruangan dengan keranjang buku di punggungnya, dan hendak pergi ke Beijing untuk mengikuti ujian. Seluruh desa datang untuk mengantarnya, berharap itu dia akan menjadi siswa terbaik di sekolah menengah. Saat aku pulang, aku akan menikah denganmu, tunggu aku. Di ujung timur desa, dunia kelima memegang tangan wanita yang penuh kehangatan pria. Adapun wanita itu, Ye Chen tidak bisa membantu menggosok alisnya setiap kali dia melihatnya. Jelas, kenalan lain, yang bernama Nian Wei, adalah murid istana Chu Xingyue Agung. Saat itu, ketika Ye Chen pergi ke istana Xingyue untuk membantu Ye Xingchen melamar, dia pernah mendapat pecahan kaisar dari Nian Wei. Kemudian ada periode waktu ketika iblis menyerang, dan Nian Wei juga mati dalam pertempuran. Seperti Xie Yun, dia bereinkarnasi di bintang Suzaku dan menjadi cucu dari Ruotian Suzaku. Adapun Ruotian Suzaku, dia adalah istri Xuan Chen, Selirian, mantan Ye Chen masih mengingat adegan tahun ini. Apa yang membuatnya lengah adalah bahwa tubuh kehidupan kelimanya dan Nian Wei memiliki hubungan dalam reinkarnasi, dan sebab dan akibat ini akan berlanjut selama beberapa reinkarnasi.
Kehidupan kelima hilang, hanyut. Bersama dia, Ye Chen melakukan perjalanan jauh tanpa lupa untuk melihat ke belakang. Dari pohon persik di kepala desa, Nian Wei terlihat samar-samar, melambaikan tangannya, menginjak kakinya dan melihat ke kejauhan, sampai bagian belakang kehidupan kelima kabur, dia tetap menolak untuk pergi. Jangan mengecewakan orang lain. Ye Chen menutup matanya, dan melanjutkan jalan dengan tubuh kelima. Untuk kehidupan kelima, dia cukup percaya diri. Selama bertahun-tahun, dia telah berada di sisi tubuh kelima, mengetahui kerja kerasnya, sangat memotivasi diri sendiri, tidak memenangkan hadiah pertama, itu tidak dapat ditoleransi. Memang, dunia kelima memiliki wajah yang panjang dan telah memenangkan tempat pertama dalam satu gerakan. Tapi Ye Chen menebak awalnya dengan benar, tetapi gagal menebak akhirnya. Dalam kehidupan kelima, dia memenangkan hadiah pertama, tetapi dia dikalahkan oleh kemuliaan dan kekayaan. Dia menikahi putri dari dinasti saat ini dan menjadi menantu laki-laki. Hukum Kaisar. Sarjana malang saat itu, di mata dunia, mencapai langit dalam satu langkah. Upacara pernikahan masih sangat megah, dengan sutra merah digantung di seluruh kota kekaisaran. Melihat ke atas, tubuh kelima yang duduk tinggi di atas kuda dapat dikatakan sangat cantik, dan perasaan dikagumi oleh orang-orang dan menyendiri telah menenggelamkannya sepenuhnya. Pada saat ini, dia masih belum mengetahui niat aslinya, dia tidak ingat janji cinta abadi, dan dia tidak tahu bahwa ada seorang wanita tergila-gila berdiri di pohon bunga persik menunggunya di langit yang jauh. Ini pasti bajingan legendaris. Dia jelas merupakan contoh khas dari patah hati yang hidup. Ye Chen berkata dengan penuh arti, memarahi tubuh kelimanya seperti ini tidak terasa tidak patuh. Saya telah belajar dengan dunia kelima selama bertahun-tahun, siapa sangka kehidupan kelimanya akan berperan sebagai Chen Simei untuknya, sangat memuaskan, sangat memuaskan. Tuan muda Ye pergi dan kembali ke kampung halaman dunia kelima. Desanya masih desa yang sama, dikelilingi pegunungan dan sungai, dengan kicauan burung dan harumnya bunga. Pohon bunga persik tahun ini luar biasa indah, dan kelopak bunga persik tersebar di seluruh dunia. Di bawah pohon persik, Nian Wei masih ada, atau dengan kata lain, dia datang setiap hari, melihat ke arah di mana dunia kelima pergi, menginjak kakinya dan melihat ke kejauhan, berharap orang yang dicintainya akan kembali ke kampung halamannya. Mengapa? Ye Chen menghela nafas dan duduk di bawah pohon persik. Duduk ini adalah Jiazi. Nian Wei masih datang setiap hari, dan bunga-bunga layu dan mekar setiap tahun. Dia telah menunggu kehidupan kelimanya selama 60 tahun penuh. Matanya mendung, kemegahan hidupnya telah didedikasikan untuk tahun-tahun yang menyedihkan. Hari ini, dia tidak kembali, dan dia tidak dapat kembali, dan dia terbaring di ranjang rumah sakit. Di samping tempat tidur, Ye Chen juga ada, tapi diam-diam. 60 tahun, dalam hal manusia, begitu lama. Dia menyaksikan wanita yang tergila-gila ini berubah dari sosok langsing menjadi wanita sekarat. Tapi dia tidak menunggu sampai kehidupan kelimanya sampai dia meninggal. Saat dia menutup matanya, 2 garis air mata keruh mengalir di pipi yang indah itu. Selama 60 tahun, dia telah menepati sumpah aliansi gunung selama 60 tahun, dan dia telah menipu dirinya sendiri selama 60 tahun. Akhirnya, sebelum dia meninggal, dia menerima kenyataan yang menyedihkan, dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dengan penyesalan dan kesedihan, dia melangkah ke dunia berikutnya, sebuah reinkarnasi. Di dalam ruangan, Ye Chen pergi diam-diam dan melirik Misty. Tubuh kelima juga mati, dan hidup sampai usia 80 tahun, dengan rumah penuh keturunan. Juga pada saat sekarat, tubuh kelima tiba-tiba mengingat tahun itu, pohon bunga persik, dan wanita tergila-gila yang menunggunya. Dalam kabur, dia masih bisa melihatnya, balas tersenyum padanya. Selama 60 tahun, dia telah menikmati semua kemuliaan dan kekayaan, dan dia telah melihat hidup dan mati di dunia manusia, dia ingin kembali ke desa kecil, tetapi dia tidak bisa kembali. Reinkarnasi ini telah terlewatkan, dan saya menantikan reinkarnasi berikutnya, dan kemudian mengaku. Akui adikmu. Ye Chen berteriak padanya, dan pergi dengan gusar, karena dia tidak bisa berpartisipasi dalam reinkarnasi. Jika dia bisa berpartisipasi, dia pasti akan menyelamatkan nyawa kelima, dan ketika dia selesai, dia akan mencekiknya sampai mati. Dalam kehidupan ini, melihatnya membuat orang sangat marah. Sedemikian rupa sehingga Ye Chen bahkan tidak repot-repot melihat dunia kelima pergi, kamu pria tak berperasaan,
kamu sampah, kamu hidup sampai usia 80 tahun, mengapa kamu tidak membiarkan Lei memukulmu sampai mati? Tidak lama setelah berjalan, dia melihat jejak reinkarnasi dari kehidupan kelima, datang dari langit, menyatu dengan tubuhnya, dan terjalin dengan beberapa jejak reinkarnasi lainnya. Sambil merasakan reinkarnasi, Ye Chen pergi ke ujung lain Nanchu. Dunia kelima terkubur, dan dunia keenam telah muncul. Itu masih di dunia fana Nanchu, kota yang damai. Generasi keenam masih bayi, merah jambu dan berdaging, dengan mata besar yang bodoh, memandang dunia dengan rasa ingin tahu. Ketika Ye Chen memperbaiki dirinya di langit, si kecil tertegun sejenak. Ye Chen tampak lembut dan balas tersenyum. Ingatannya tentang kehidupan keenam tidak terlalu kecil, dia akan menjadi seorang dokter, dan dia akan mewarisi karir ayahnya. Kematian generasi keenam sebenarnya adalah konspirasi, karena dia memberi Putri Menteri Pengadilan denyut nadi yang seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan, tetapi sayangnya wanita itu belum menikah. Memiliki anak sebelum menikah, di negara fana ini, adalah korup dan akan dibenamkan dalam kandang babi. Menteri Pengadilan ingin menutupi skandal itu, jadi dia mengirim seseorang untuk membunuh tubuh keenam. Sebenarnya, itu seperti yang diharapkan Ye Chen. 23 tahun kemudian, suatu malam, ketika bulan gelap dan angin kencang, jenazah keenam, yang belum pulang dari kunjungan dokter, jatuh ke genangan darah. Seorang rakyat jelata meninggal dengan kebingungan. Dia telah tidak pernah melakukan kejahatan apapun dalam hidupnya. Sebaliknya, saya telah mengumpulkan banyak keberuntungan, jadi mengapa saya menderita musibah ini? Saat dia meninggal, Ye Chen hadir dan menyaksikannya dengan matanya sendiri. Selamat untuk Pak Wei, istri Anda senang. Kata-kata ini terdengar samar-samar di telinganya, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh kehidupan keenam, dan dia mengingat yang terdalam, karena denyut bahagia yang diberikan kehidupan keenam saat itu adalah seorang kenalan.